Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja' karya Al-Allamah Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan Ihya'ul Mawad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun. Ihya'ul Mawad. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Ihya'ul Mawad diperbolehkan dengan dua syarat. An yakunal muhyi musliman. Orang yang melakukan ihya' tersebut adalah seorang muslim. Wa an takunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Dan tanah yang diihya haruslah tanah yang kosong, tidak mempunyai pemilik sebelumnya, tidak memiliki pemilik muslim sebelumnya. Wasifatul ihya'i ma kana fil 'adati imaratan lil muhya. Dan tata cara mengihya'ul ard itu berlaku seperti adat istiadat setempat. Ya, kaifiyatul ihya, sifatul ihya itu sebagaimana uruf, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Penjelasan dari Syekh Hisham, qala syarih hafizahullah, apa itu al-mawad? Pembahasan kita kan tentang ihya'ul mawad. Nah, apa itu al-mawad? Qala syarih al-mawatu al-ardu allati la malika laha wa la yantafi'u biha ahadun. Dia adalah tanah yang tidak memiliki pemilik dan juga tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Kata ahad di sini baik dia muslim maupun kafir. Artinya memang kalau bahasa gampangnya tanah tak bertuan yang tidak dimiliki oleh siapapun dan juga tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Berarti kalau tanah ini milik umum, kan ini tanah atau misalnya tanah ini memang tidak dimiliki siapapun, tetapi dia dimanfaatkan oleh orang banyak. Seperti ya pekarangan umum atau taman milik umum, itu tidak dimiliki siapapun, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau padang rumput yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa sebagai tempat untuk menggembalakan kambing, itu tanah, itu padang rumput milik, itu tidak milik siapapun, milik umum, milik bersama, bukan milik seseorang, tidak ada yang memilikinya, tetapi dimanfaatkan oleh orang banyak, maka tidak bisa disebut ardul mawad. Ya, tidak bisa disebut al-ardu al-mawad. Jadi syaratnya disebut ardul mawad adalah tanah yang satu, tidak dimiliki siapapun, tidak memiliki pemiliknya, tidak memiliki pemilik, dan yang kedua tidak dimanfaatkan oleh siapapun juga. Dan yang namanya ihya'ul mawad ini adalah salah satu sebab kepemilikan, sababun min asbabit tamalluk. Jadi dia bukan sebuah akad sebagaimana akad ijarah, akad muzara'ah, akad jual beli dan lain-lain. Dia bukan akad, bukan transaksi, tetapi dia adalah salah satu cara yang disyariatkan oleh agama kita untuk memiliki suatu harta. Ya, Di antara sebab memiliki kan adalah jual beli, warisan, hadiah atau hibah.
Ya, bisa juga dengan cara ihya'ul mawat. Naam. Wal ihya'u lughatan ja'lu syai'i hayyan. Ihya itu artinya menghidupkan. Ya, ja'lu syai'i hayyan, menghidupkan. Dan al-ihya'u syar'an imaratul ardi allati la malika laha wa la yantafi'u biha ahad. Ini definisinya. Jadi pembahasan kita ada 4 pembahasan. Pertama, definisinya apa? Lalu apa hukum ihya'ul mawat? Dan yang ketiga, tata caranya bagaimana? Dan yang keempat, apa saja syarat-syarat yang berlaku? Dan yang kelima nanti pembahasan tentang hukum membagikan air kepada orang secara gratis. Al-ihya'u syar'an imaratul ard, ya, memakmurkan tanah atau menghidupkan tanah allati la malika laha, yang tidak mempunyai pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun juga. Itu dia definisi ihya'ul mawat. Jadi daripada tanah ini terbengkalai, kosong, padahal ini harta itu kan bagian dari tanah itu bagian dari harta, termasuk mal. Karena arti mal adalah kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Daripada tanah ini nganggur, mendingan digarap oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang, kemudian ditanami sesuatu agar bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat seperti buah-buahan, sayur-sayuran atau makanan dan yang lain sebagainya. Sehingga tanah ini tidak kosong begitu saja. Apa hukum ihya'ul mawat? Mustahabbun, ya. Di matan disebutkan oleh Abu Suja' rahimahullah, hukumnya jaiz. Ihya'ul mawat jaizun. Tapi yang sahih dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, hukumnya mustahab. Ya. Wa qad 'abbara al-musannifu bil jawazi war rajihu al-awwal. Yang lebih mu'tamad, yang lebih rajih adalah mustahab. Karena di situ ada janji pahala dari Nabi SAW bagi siapa yang melakukan ihya'ul mawat. Sebagaimana dalilnya, qala sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya ardan maitatan falahu fiha ajr. Tuh, di situ katakan ada pahala dari Allah. Wa ma akalatil awafi minha fahuwa sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh awafi ini jamak dari kata afiyah. Jadi ketika kita menghidupkan sebuah tanah kosong, tak bertuan, kemudian nanti setelah itu dari tanah itu tumbuh tumbuhan atau sayur-sayuran atau buah-buahan apapun, kemudian dimakan oleh awafi, maka itu terhitung bagi kita sedekah. Ya, karena kita telah memberikan makan awafi tadi. Terhitung sedekah. Jadi ihya'nya dapat pahala. Kemudian kalau nanti tanah itu subur, menumbuhkan makanan dari dalamnya, lalu dimakan oleh awafi atau afiyah, maka terhitung sedekah buat kita. Dan pertanyaannya, apa itu awafi? Awafi jamak dari kata afiyah. Maknanya adalah tullabur rizqi katuyuri wal banna'in wal fa'alah. Para pencari rezeki, ya, baik berupa hewan atau manusia. Kullu talibi rizqin min insanin au dabbatin au ta'irin au ghairu dzalik. Jadi para pencari rezeki ya lewat burung dimakannya. Setelah kita tanam jagung, kita ihya'ul ard, kemudian kita tanami jagung, kemudian dimakan burung jagung kita. Atau kita tanam padi, dimakan sama burung padi kita misalnya. Ya, dimakan sama hewan misalnya, ya, atau mungkin diambil sama orang masalah, ya, kita tanami misalnya buah anggur, kemudian ada yang ngambil buah anggur tadi, tolabur rizq, itu berpahala bagi kita ketika diambil, maka kita yang menanamnya, kita yang memakmurkan tanah tadi mendapatkan pahala sedekah. Naam. Kemudian ada hadis lain disebutkan, man amara ardan laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya ihya'ul mawat itu menjadi salah satu sebab kepemilikan. Barang siapa yang melakukan ihya'ul mawat, barang siapa yang memakmurkan tanah yang tidak memiliki pemilik, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut. Faedah ihya'ul mawat mutarattabu alaihi thawab.
Ya, Ihya'ul Mawat ini konsekuensinya ada pahala di situ. Ats-tsawabu minallahi ta'ala. Fahuwa ibadatun wal ibadatu khassatun bil muslim, karena dia adalah sebuah ibadah. Tidak hanya menjadi salah satu sebab kepemilikan, tapi di situ ada nilai ibadah yang diberi pahala oleh syariat. Maka yang namanya ibadah, sekali lagi, dia hanya berlaku untuk seorang muslim. Ya, hanya berlaku untuk seorang muslim. Makanya nanti di antara syarat Ihya'ul Mawat adalah pelakunya yang melakukan ihya itu harus orang muslim. Karena yang namanya ihya itu ibadah. Wala tasihu al-ibadatu illa minal muslim. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan syarat-syarat ihya. Ya, syarat-syarat ihya. Jadi definisi sudah, kemudian hukum sudah, yaitu mustahabun, disunnahkan. Dan tata caranya nanti kita akan bahas setelah ini. Kita bahas dulu tentang syarat-syarat Ihya'ul Mawat. Yang pertama, an yakunal muhyi musliman. Pelaku yang melakukan ihya haruslah seorang muslim. Hadza idza kanatil ardul mawatu bidaril Islam, fala wilayata likafirin 'alaiha. Kalau tanah tak bertuannya itu berada di tempat kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Ya, di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh sebuah tanah kosong tak bertuan yang tidak dimanfaatkan oleh siapapun itu berada di tengah-tengah kaum muslimin kemudian diihya oleh seorang kafir. Fahadza la yasih. Kenapa? La wilayata li kafir. Tidak boleh seorang non muslim menguasai wilayah atau tanah yang ada di sekitar kaum muslimin. Dan juga namanya ihya ini termasuk ibadah. Akan tetapi kalau dia, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tanahnya itu berada di wilayah kaum kafir, yaitu hak dia. Ya, itu hak dia untuk melakukan Ihya'ul Mawat. Tetapi sekali lagi, karena dia bernilai ibadah, maka ketika seorang kafir melakukan Ihya'ul Ard, itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin wala li ghairihi. Tanah yang diihya harus tanah hurrah. Apa itu tanah hurrah? Ya, tanah tak berpemilik, yang tidak mempunyai pemilik dan juga tidak dimanfaatkan oleh siapapun juga. Yang lam yajri 'alaiha milkun li muslimin wala li ghairihi, yang belum pernah dimiliki oleh seorang muslim atau non muslim. Ya. Artinya bagaimana? Ai la budda an takunal ardu khaliyatan min ayyi malikin. Harus tanahnya itu tak bertuan, tidak dimiliki oleh siapapun, atau jara fiha ai ihya'un sabiqun kabina'i surin au i'marin qadimin wa illam yu'raf man yamlikuhu kal mal ad-dha'i'. Atau dulu pernah ada di sini orang yang punya, pemiliknya sudah ada dulu, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Artinya sekarang sudah tanah kosong, tapi dulu pernah dibangun atau pernah dimakmurkan oleh seseorang. Akan tetapi kita tidak mengetahui siapa yang memakmurkan ini, siapa. Kita lihat ada bekas bangunan tua, ada tanah sekitar 1 hektar, ada bangunan tua, ada pekarangan, ada tempat menanam, tapi sudah terbengkalai selama belasan tahun dan tidak diketahui siapa yang punya. Ya, berusaha kita cari siapa yang punya, nggak ada yang tahu siapa yang punya. Maka ini, kalau ini adalah dulunya milik seorang muslim, dulunya ini pernah dimiliki seorang muslim, tapi kemudian ditinggalkan dan tidak ada lagi yang mengurusi, dan kita tidak tahu siapa pemiliknya, ahli warisnya siapa, maka ini tidak disebut sebagai ardul mawat, tapi ini seperti al-mal ad-dha'i', harta yang hilang, statusnya seperti luqatah. Ya, statusnya seperti luqatah. Jadi bagaimana kalau begitu selanjutnya? Maka kembali ke keputusan pemimpin daerah atau pemerintah, apakah dijaga sampai pemiliknya diketahui, atau boleh bagi pemerintah untuk menjualnya, kemudian hasil penjualan disimpan sampai pemiliknya datang, atau kalau tidak diketahui juga atau tidak datang lagi, tidak diharapkan untuk ditemukan pemiliknya,
alias tidak mungkin ditemukan lagi, ya maka bisa nanti hasil penjualannya disimpan di Baitul Mal dan dipakai untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Jadi begini, yang namanya tanah itu ada dua keadaan. Pertama dia bisa milik muslim atau milik non muslim. Kalau diketahui siapa pemiliknya, maka hadza khalas. Kalau yang diketahui pemiliknya bapak fulan, ya berarti ini tanah milik bapak fulan atau ahli warisnya, baik bapak fulan ini muslim ataupun non muslim. Tapi kalau ini tanah dulunya milik muslimin, milik seorang muslim, kemudian ditinggal selama belasan tahun ditinggal dan tidak diketahui siapa pemiliknya lagi, tidak diketahui siapa ahli warisnya, alias ini tanah dulunya pernah digarap oleh seorang muslim tapi unknown, tidak diketahui siapa orangnya, maka statusnya seperti adalah luqatah, bukan ardul mawad. Tapi kalau tanah milik non muslim ditinggal, kemudian setelah itu tidak digarap lagi selama bertahun-tahun terbengkalai, maka itu bisa disebut ardul mawad, yang bisa dimiliki oleh seorang muslim dengan cara ihyaul mawad. Wa hakadha. Faedah al-ardul mawad qisman. Al-ardul mawad, tanah mawad itu terbagi menjadi dua, kata Syekh Hisham. Ada yang sifatnya asli, ada yang sifatnya tari. Apa itu asli? Ma lam yu'mar qattun, yang belum pernah dimakmurkan sama sekali. Artinya sejak awal tanah ini memang tak bertuan dan tidak ada yang memanfaatkannya. Fayajuzu likulli muslimin an ya'mural arda wa yamlikuha ma damat fi diyaril Islam. Maka boleh bagi seorang muslim untuk memakmurkannya, untuk mengihya'nya dan memilikinya selama dia berada di negeri kaum muslimin. Wa in kanat fi daril kufri falikullin minal kafiri wal muslimi ihya'uha illam yadhubbuna anha ay yadfa'una anha wa yamna'una. Kalau tanah al-mawad tadi berada di negeri kafir, yang mana di negeri kafir tadi ada juga orang muslimnya, maka misalnya ya, maka boleh baik muslim maupun non muslim untuk mengihya'nya selama mereka orang-orang kafir tadi yang memang itu tanah itu berada di negeri kafirin, itu tidak menghalangi kita, tidak melarang kita untuk melakukan ihya terhadap tanah tersebut. Karena tadi kalau memang itu di wilayah non muslim, di negara kafir, maka orang kafir berhak untuk mengihya tanah tadi karena memang berada di wilayah orang-orang kafir. Sedangkan kalau di negara muslim atau di wilayah orang-orang muslim, yang berhak untuk mengihya adalah orang muslim itu sendiri. Li'anna la wilayata li kafirin. Lalu ada yang kedua, istilahnya tanah ardul mawad yang sifatnya tari, yaitu ma kharaba ba'da imaratil jahiliyah, yang mana sudah menjadi puing-puing, dulunya pernah ada orang yang memakmurkannya, pernah dimiliki seseorang, pernah dimanfaatkan seseorang. Kemudian setelah itu mungkin setelah sekian lama ditinggal, dan ini bangunan di masa jahiliyah sebelum Islam, atau memang dulunya punya orang non muslim. Misalnya dulu desa ini dulu ditinggali oleh orang-orang kafir, kemudian karena suatu dan lain hal, karena peperangan atau apa, kemudian ditinggalkan desa ini dan tidak lagi dihuni selama belasan atau puluhan tahun. Maka kita lihat ada di sana bekas pemukiman yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun, yang dulunya desa ini adalah desa orang-orang non muslim ya, atau orang-orang yang belum mengenal Islam masa jahiliyah sebelum Islam. Maka fayamlikuhul muslim idza amarahu wa ahya ardahu marratan tsaniyah. Maka ketika ditinggal dan tidak lagi dimanfaatkan dan tidak lagi diketahui siapa pemiliknya, karena sudah selama puluhan tahun nggak pernah dimakmurkan lagi, maka boleh bagi seorang muslim untuk memakmurkan tanah tadi, ya. Maka bisa untuk dimakmurkan tanah tadi untuk kedua kalinya dan menjadi milik si muslim tersebut yang mengihya. Faedah sifatul ihya il mubah antahayya al arda
lima yuriduhu al-muhyi kabina'i masna'in aw maskanin aw mazra'atin aw bi'rin aw surin haulaha bihasabi ma jarat bihil 'adah. Jadi bagaimana cara, kan kita tadi mengatakan hukumnya mengihya adalah mustahab, dianjurkan, mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memakmurkannya? Ya tergantung keinginan si muhyi. Misalnya dia menemukan tanah seluas 1 hektar nganggur, gak ada pemiliknya, ya, maka dia ihya dengan cara apa? Bisa dia bikin bangunan di situ, dia bikin rumah, ya, 1 hektar rumah kecil banget berarti dia bikin rumah misalnya, plus dia bikin sawah, dia bikin kandang. Misalnya dia punya kambing banyak, dia bikin kandang untuk kambingnya, ya. Atau dia bikin masna, misalnya dia bikin perusahaan di situ, pabrik, ya, dia bikin pabrik. Ya pokoknya dia pengen apa, tapi syaratnya harus memenuhi syarat yang berlaku di masyarakat sekitar. Kalau dia misalnya mau menanami, dijadikan jadikan sawah atau tanah ladang gitu ya. Dia mau nanam padi misalnya, mau jadikan sawah, ya sudah berarti harus mengikuti konsep padi yang ada di sekitar wilayah tadi. Kalau tanahnya agak meninggi, maka diratakan supaya nanti bisa digarap, kemudian dikasih bibit dan seterusnya. Pokoknya meniru apa yang terjadi di masyarakat sekitar. Kalau mau bikin rumah, maka rumahnya harus melihat di sekitar itu rumahnya pakai bambu, pakai kayu, atau pakai dinding. Nah, atau tanah liat, maka harus menyesuaikan. Jadi kalau rumahnya di sekitar situ, rumah-rumah orang sekitar situ pakai tembok dinding, ya maka kita kalau mau bikin rumah dalam rangka Ihyaul Mawad di situ, ya harus meniru perumahan yang ada di dekat situ. Pakai tembok, pakai atap, pakai garasi, dan yang semisalnya. Intinya mengikuti apa yang ada di sekitar atau adat istiadat pembangunan setempat. Bagaimana mereka membangun rumah? Contoh seperti itu rumahnya. Bagaimana mereka membangun kandang? Contoh seperti itu kandangnya. Bagaimana mereka membangun mazra'ah atau ladang atau sawah? Maka contoh juga mengikuti supaya kita disebut sah ihyaul mawadnya. Karena kalau tidak memenuhi syarat, alias kita mau mengihya menjadi rumah, bikin rumah, sedangkan rumah-rumah di sekitar situ rumahnya pakai tembok batu bata, lalu kita bikin rumah kita dengan bambu atau dengan kayu, maka itu tidak cukup untuk mengihya. Berarti kita belum melakukan ihyaul mawad dengan sempurna, dengan syarat-syaratnya. Berarti kita belum memiliki tanah tersebut. Karena kan tadi ihyaul mawad itu konsekuensinya kita memiliki tanah tadi, tapi dengan syarat-syarat yang tadi kita jelaskan. Far'un asy-syai'ul qabil lil ihya huwa ma lam yakun mamlukan wa la yantafi'u bihi ahad. Nah, itu tadi ya. Tanah yang sah untuk kita ihya, untuk kita makmurkan, itu tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan juga tidak dimanfaatkan oleh siapapun, baik itu muslim atau kafir. Sedangkan yang ghairul qabili lil ihya fahuwa ma tamassul hajatu ilaihi kasuri haulal masjid awil ardil fada bijiwari tariqi li tawsi'ati tariq aw haulal qaryati fala yu'addu dzalika ardan mawadan tuhya. Dan yang tidak sah untuk dijadikan tanah untuk kita ihya adalah misalnya, ini maksudnya gimana, misalnya pekarangan atau tanah yang mengikuti bangunan. Tanah yang mengikuti, misalnya ada bangunan, kemudian di sampingnya ada tanah kosong. Nah, tanah kosong di samping ini misalnya cuma 2 meter atau 3 meter. Ini adalah meskipun tidak dimiliki oleh seseorang, tapi dia mengikuti bangunan, dan biasanya nanti orang akan memakainya untuk bikin parkir, ya, atau pagar, atau pekarangan dekat masjid. Ya, itu otomatis yatba'ul ard. Bukan tanah kosong. Ya, bukan tanah tak bertuan yang tidak dimanfaatkan siapapun. Itu tanah memang tidak dimiliki oleh siapapun, tapi dia mengikuti bangunan. Ya, mengikuti bangunan. Seperti kan tadi,
kasuri haulal masjid, seperti pagar yang mengelilingi masjid, atau tanah kosong di samping jalan. Karena jalannya sangat luas. Ini jalan, ada tanah kosong di sampingnya. Ini jalan ini masih disebut dimanfaatkan oleh orang banyak, meskipun tidak dimiliki oleh siapapun. Atau di sekitar kampung. Misal ini ada kampung, dekat kampung itu ada tanah kosong, padang rumput, tanah kosong. Nah, ini padang rumput ini meskipun tidak dimiliki oleh siapapun, tapi orang-orang kampung tadi memanfaatkannya untuk menggembalakan hewan-hewan mereka misalnya, atau menjadikan tanah kosong tadi untuk tempat bermain mereka misalnya. Jadi itu bukan ardul mawad. Jadi tadi ardul mawad itu tidak dimiliki siapapun dan juga tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Kalau itu dimanfaatkan oleh seseorang, ada dimanfaatkan oleh seseorang, tidak disebut ardul mawad, maka tidak sah untuk melakukan ihya di situ. Faedah, idza ahya muslimun ardan mawatan fa innahu yamlikul ard. Ini konsekuensi dari ihyaul mawat. Fa innahu yamlikul arda wa ma tukhrijuhu kal ma'adin li'annaha min ajza'il ard. Ketika dia mengihya sebuah tanah yang tak bertuan dan tidak dimanfaatkan siapapun, dia bangun bangunan di situ dan dia garap sawah di situ misalnya, maka tanah tadi resmi menjadi milik dia. Dan ternyata qadarullah di dalam tanah itu didapatkan emas misalnya, menemukan tambang emas di bawah tanah tadi, maka itu otomatis miliknya dia. Karena apa yang ada di dalam itu mengikuti apa yang ada di atas, dan itu bagian dari tanah tersebut. Masalah, idza syara'a muslimun fi ihya'i ardin fi ihya'i ardi mawatin wa lam yukmil ihya'aha wa kanat aktsara min hajatihi wa jaa'a ba'dahu ghairuhu wa ahyaha fahiya liman ahyaha. Ini ketika ada seseorang melakukan ihya tapi belum disempurnakan. Misalnya dia mau bangun rumah di tanah kosong tadi, dia mau mengihya dengan cara membuat rumah. Misalnya dia menemukan tanah kosong seluas 200 meter persegi, dia mau bikin rumah plus pekarangan, garasi pekarangan misalnya. Ternyata belum tuntas membangun rumahnya, kemudian ditinggalkan lama sekali, ya. Lam yukmil ihya'aha, belum tuntas ihya'nya. Rumahnya belum jadi, pekarangannya belum jadi. Tapi sudah proses pembangunan tapi belum jadi, belum tuntas. Kemudian ditinggalkan dalam waktu yang lama, diabaikan begitu, misalnya udah sampai 10 tahun, 20 tahun enggak dilanjutin. Nah, ada orang yang kemudian ada orang yang melanjutkan ihya'nya. Ya, kemudian ada orang yang melanjutkan, orang lain, si B misalnya yang melanjutkan ihya'nya, maka si B tadi berhak untuk memiliki tanah tersebut. Yang awalnya A yang memulai, kemudian setelah itu ditinggalkan, tidak disempurnakan dalam jangka waktu yang lama sampai puluhan tahun nggak diterusin. Datang si B yang melanjutkan, dilanjutkan pembangunan rumahnya, dilanjutkan sawahnya, maka di situ B yang berhak untuk memiliki tanah tersebut. Meskipun dalam kitab lain saya baca itu dikatakan berdosa. Ya, dikatakan apa? Dikatakan si B itu berdosa. Meskipun dia berhak untuk mendapatkan tanah tadi, tapi dihukumi berdosa. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke pembahasan syurut syaraitu badlil ma, yaitu ketika kita punya tanah dan di tanah kita itu ada sumur, kita gali sumur untuk mendapatkan air, dan di sekitar tanah kita tadi ada padang rumput yang mana di situ orang-orang menggembalakan hewan mereka. Nah, ketika di situ menggembalakan hewan, kan otomatis nanti hewannya kehausan setelah makan rumput dan segala macam. Maka boleh nggak orang-orang menggembalakan tadi minta air sama kita? Air yang ada di tanah kita ini, sumur yang tanah kita ini kan airnya banyak. Nah, kita punya air, persediaan air. Karena kita punya tanah kita itu kita garap menjadikan sebagai ladang. Kita tanami apa? Sesuatu, tanami cabai atau tanami bawang. Nah, di dekat tanah kita itu kita gali sumur. Nah, di dekat tanah kita itu ada
padang rumput yang di situ orang mengembalakan kambing-kambing mereka atau hewan ternak mereka, kemudian nanti kan mereka butuh air. Kemudian mereka ingin minta air kita. Apa hukumnya bagi kita untuk memberikannya? Itu suratul mas'alahnya. Qala al-musannif rahimahullah wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Wajib kita untuk membagikan air tadi, wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya dan tidak boleh meminta upah. Di sini wajib dengan gratis. Wajib bagi kita untuk memberikan air kepada orang dengan 3 syarat. An yafdula an hajatihi wa an yahtaja ilahi ghairuhu li nafsi aw li bahimatihi. Pertama, air kita itu sudah melebihi kebutuhan kita. Karena air kita ini melimpah banyak dan sudah kita gunakan untuk menyiram tanah kita, ladang kita, dan kita punya persediaan buat minum kita sudah cukup. Nah, masih ada lebihnya. Kalau masih ada lebihnya, baru wajib kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Atau yahtaja ilaihi ghairuhu, orang membutuhkan air kita, baik orang itu atau hewannya. Ya, baik orang itu atau hewannya. Wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin, dan airnya itu harus air yang sifatnya mustakhlaf. Apa itu mustakhlaf? Yang ada terus menerus. Ketika diambil nanti muncul lagi. Ya, seperti sumur atau mata air yang bahasa gampangnya tidak pernah kering. Beda kalau airnya itu diambil dari torn atau tandon atau bejana, yang mana kalau diambil kan berkurang. Tapi ini harus air dari mata air atau dari sumur yang kita gali, yang mana sumur ini nanti airnya akan muncul terus menerus. Itu maksudnya mustakhlaf. Baik. Qala syarih hafizahullah, man hafara bi'ran aw wada'a alatan li raf'il ma falahu an yantafi'a bil ma. Barang siapa yang menggali sumur atau dia meletakkan sebuah alat untuk mengangkat air, misalnya di bawah tanah ini ada air banyak, ya, ada sungai di bawah tanah ini misalnya, atau ada sumber air di bawah tanah ini, maka dia bikin alat yang mana dengan alat tadi bisa dia keluarkan air. Seperti kalau zaman dulu itu apa yang kayak itu yang ditekan itu, ditekan nanti dia keluar air, dan airnya itu ada terus menerus karena diambil dari bawah tanah misalnya. Maka berhak dia untuk memanfaatkan air tadi. Ya, kalau orang bikin sumur, ya udah itu sumur milik dia gitu loh. Ya, bal huwa al-haqqu bihi, dia yang paling berhak untuk memilikinya, madama muqiman au fi milki, selama dia mukim di situ atau selama tanah tadi menjadi miliknya. Au fi milki, atau menjadi miliknya tanah tadi. Ya, kayak orang tadi kan menemukan tanah kosong misalnya. Ya, kemudian dia garap, dia bikin rumah, dia bikin pekarangan, dia bikin maka dia butuh air, maka dia gali sumur dekat situ, maka sumur tadi milik dia. Oke. Wa yajibu badlul ma majjanan, tanpa ada upah, wajib dia memberikan air tadi, i'ta'ul ma li ghairil ghair, kepada orang lain dengan 3 syarat. Bahkan 6. Kalau di matan hanya 3, aslinya ada 6 syarat. Karena ini berkaitan dengan al-huquq al-mushtarakah, hak bersama milik kaum muslimin. 1. Wajib dia memberikan air kepada orang lain dengan 6 syarat. 1. An yafdula an hajatihi li nafsihi au bahimatihi. Ya, sudah melebihi kebutuhannya, kelebihan. Jadi dia sudah menyiram tanahnya dan sudah dia ambil air tadi untuk kebutuhan sehari-harinya, masih sisa, masih banyak airnya, ya maka wajib dia memberikannya kepada orang lain kalau masih tersisa. Kalau dia sendiri butuh dan airnya itu pas-pasan untuk dia dan keluarganya dan untuk tanahnya, ya maka tidak wajib bagi dia memberikan secara gratis, tidak wajib. Tapi kalau dia mau memberikannya dengan bayaran, maka boleh, karena airnya tidak melebihi kebutuhannya, alias pas-pasan. Ini berdasarkan hadis Nabi, Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok, 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mau melihatnya dan tidak Allah sucikan dari dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariqi famana'ahu min ibnis sabil. Seseorang yang memiliki kelebihan air di dekat jalan, di pinggir jalan,
dan dia menolak memberikannya kepada ibnu sabil, musafir, atau orang yang lewat di situ. Yang kedua, warajulun bai'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiya wa illam yu'tihi minha sakhita. Seseorang yang membaiat penguasa tapi dengan tujuan duniawi, sehingga ketika penguasa tadi memberikannya hadiah, memberikannya sesuatu, jabatan atau apa, maka dia ridha. Tapi kalau tidak, maka dia akan marah. Berarti dia membaiat penguasa bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena duniawi. Ya, kalau bahasa gampangnya zaman sekarang seperti penjilat lah. Menjilat penguasa supaya dapat apa? Supaya dapat kekuasaan atau dapat jabatan atau hal yang lain yang sifatnya duniawi. Maka orang seperti ini mendapat ancaman dari Allah. Allah tidak mau melihatnya dan tidak mau mensucikan dosa-dosanya, dan baginya azab yang pedih. Dan yang ketiga adalah rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri faqala, orang yang menjual dagangannya di ba'da asar lalu berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu laqad a'taitu biha kadza wa kadza wa saddaqahu rajulun. Ini pedagang, maksudnya gimana? Pedagang menjual dagangannya di waktu asar. Ini tidak sebagai qaid ya, waktu asar ini min babil ghalib. Karena biasanya pedagang itu kalau sudah asar ingin segera pulang, jadi dia ingin segera menghabiskan dagangannya. Pedagang berjualan di waktu asar lalu mengatakan dan bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku membeli barang ini dengan harga sekian-sekian. Kemudian pembelinya mempercayainya supaya dagangannya itu dibeli, laris, habis. Ya, rajulun yabi'u sil'atahu ba'dal asri wa aqsama billahi annahu ishtaraha bi thamanin muayyan. Seseorang menjual dagangannya dan dia bersumpah, kalau saya beli barang ini modalnya sekian rupiah. Fasaddaqahul mushtari, maka si pembeli mempercayainya li ajli tilkal yamin, mempercayai sumpah tadi, wa huwa kadzibun bi yaminihi au kadzibun fi yaminihi, dan dia padahal si penjual tadi bersumpah palsu. Sumpahnya itu palsu, tapi hanya dengan tujuan untuk melariskan dagangannya, maka dia terkena ancaman hadis tersebut. Maka yang menjadi syahid bagi kita dalam masalah ini adalah yang pertama, seseorang punya air berlebih, dia memiliki air yang berlebih, tapi nggak mau dibagikan ke orang lain. Ya, maka hukumnya bagi dia berdosa. Wajib bagi dia memberikan air tadi kepada orang yang lewat, yang membutuhkan, selama tadi dia memiliki kelebihan air berlebih dari kebutuhannya, dan wajib dia berikan tanpa, dan tidak boleh meminta imbalan, tidak boleh minta ya tadi imbalan atau upah dari air yang dia berikan. Yang kedua, an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Air itu dibutuhkan orang lain, baik orang itu sendiri atau hewan ternaknya. Amma idza ihtajal ma' lizira'ah fala yajibu badluhu. Tapi kalau air itu dibutuhkan orang lain untuk tanamannya, untuk sawahnya, maka kita enggak wajib memberikannya secara gratis. La yajibu badluhu. Kita hanya memberikan air secara gratis untuk orang tadi atau hewannya, hewan ternaknya. Dia butuhkan air, enggak ada air di situ, dikit dia butuh air, maka kita wajib memberikan air tadi kepada orang tersebut dan juga hewan-hewannya. Tapi kalau air itu dibuatkan untuk tanamannya atau tanahnya, sawahnya, maka nggak wajib kita berikan secara gratis, tapi boleh kita memberikannya dengan cara ada muqabil, ada iwat di situ, ada upah. An yakunal ma'u mimma yustakhlaf bi'run aw 'ain. Air yang kita punya itu air yang selalu ada, seperti air mata air atau air sumur. Fa idza istakhrajahu sahibuhu wa wada'ahu fi ina'in. Kalau ada seseorang menggali air, kemudian dia taruh di dalam bejana, tandon atau yang semisalnya, lalu ada orang ingin air kita di tandon tadi, au haudin fala yajibu badluhu, maka enggak wajib kita berikan. Secara gratis enggak wajib, tapi kalau diberikan dengan cara iwat, ada iwatnya, maka diperbolehkan, enggak masalah. An yakuna bi qurbil ma'i kala'un mubah wala budda an yakuna al-kala'u fi ihtiyaji ila saqi. Di dekat tanah kita, di dekat sawah kita itu ada kala' mubah, ada
padang rumput yang memang menjadi tempat orang menggembalakan hewan-hewan mereka. Yang mana kalau kita nggak mau ngasih air kita kepada orang-orang yang menggembalakan hewan-hewan tadi, ya nanti mereka kehausan dan mereka tidak mau menggembalakan di situ. Mereka cari tempat lain yang dekat sumber air. Maka wajib bagi kita untuk memberikan air kepada mereka agar mereka tetap bisa datang ke padang rumput tadi untuk mengembalakan hewannya, dan kita berikan air kita kepada mereka yang kehausan, yang membutuhkan. Yang kelima, an la yakuna biqurbil kala'i ma'un mubah. Fa'ala talibil ma'i an ya'khudha minhu fahuwa aula wa aqrab. Syarat yang kelima adalah di dekat kalak mubah tadi, di dekat padang rumput umum tadi tidak ada sumber air yang lain. Misalnya di dekat situ ada sungai, ya sudah, kalau butuh air ke sungai saja. Ngapain ke pekarangan kita, ngapain ke tanah kita gitu, ngambil di sumur kita. Maka kalau mereka tetap mau ngambil di tempat kita, ya malas ke sungai, dekat padahal dengan sungai tapi dia malas ke sana, dia memilih ke tempat kita untuk minta air, maka nggak wajib kita memberikannya secara gratis, tapi boleh memberikannya dengan cara iwat. Dengan cara iwat, boleh saja. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, ya. Artinya tidak wajib kita berikan, tapi kalau kita mau berikan ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan juga kalau meminta upah dari air tadi ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ya di dekat padang rumput tadi ada tanah, ada sumber air, ada sungai atau apapun yang bisa diambil airnya oleh orang umum. Yang keenam, alla yatadarrara bimasyiyati ghairihi biwurudiha fi zar'ihi hatta la yusabu malikul ma'i bid-darar minal masyiyati allati turidu syarabu haitsu tamshi 'ala az-zar'i mathalan fayatlaf. Yang keenam syaratnya, orang yang meminta air tadi ke kita itu tidak merusak pekarangan kita, tidak memberikan mudarat sama kita. Jadi misalnya dia penggembala, ada kambingnya 10 dia gembalakan, butuh air, minta air sama kita, ya sudah, ente saja yang masuk ke dalam, wahai bapak gembala, masuk ke dalam pekarangan saya, ambil air yang ada di sumur saya, nanti bawa keluar. Jangan sampai kambing-kambing Anda ini masuk ke tanah saya, karena di tanah saya ini ada sawah atau ada tanaman, ada ya misalnya saya nanam cabai atau nanam bawang. Nanti kalau kambing-kambingnya masuk akan menginjak tanaman saya, rusak nantinya. Ya, maka Anda membawa doror buat saya, padahal Anda minta air saya untuk mencegah doror bagi Anda, tapi Anda malah membawa doror buat saya. Dan kaidahnya la doror wala dirar. Ad-doror la yuzalu bid-doror. Jadi kalau mau butuh air, jangan bawa masuk kambing-kambing Anda, karena kambing-kambing Anda akan menginjak-injak tanaman saya. Cukup di situ, tahan kambing Anda di sana. Anda yang masuk, ambil bejana atau ambil wadah, ambil air, kemudian dibawa keluar. Naam, karena yang namanya doror tidak boleh memberikan doror bagi yang lain. Ad-doror la yuzalu bid-doror. Terakhir faedah, idza tahaqqaqati syurutus sabiqah. Kalau 6 syarat ini semua terpenuhi, maka wajib bagi orang tadi, wajib badlul ma, wajib dia memberikan air kepada orang yang membutuhkan atau hewannya, dan tidak boleh dia mengambil upah, alias dia memberikannya secara gratis, tapi dengan syarat terpenuhi 6 syarat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian selesai pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan wakaf di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.